Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di kelas biologi. Masih bersama saya Bapak Pamuji Santoso. Mudah-mudahan semua kalian di rumah masih semangat, dalam keadaan sehat ya, tanpa kurang suatu apapun ya, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk materi kita hari ini adalah melanjutkan materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pembelahan sel yang mitosis ya, dimana dalam mitosis itu suatu pembelahan yang berlangsung pada sel-sel tubuh ya, untuk memperbanyak sel tubuh ya, dimana perbanyakan sel tubuh itu nanti bertujuan untuk bisa untuk pertumbuhan atau bisa untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak ya. Dan pembelahan mitosis itu hanya satu kali pembelahan ya, satu kali pembelahan selesai membentuk dua sel anak dengan sifat yang sama ya. Jadi dua sifat sel anak yang terbentuk ini sifatnya sama dengan sel induk ya. Sifat itu berarti kromosomnya sama, DNA-nya sama, gen-gennya sama, tidak berbeda dengan sel induk. Kalau sel induknya terdiri atas 46 kromosom ya, maka sel anaknya, dua sel anaknya ya, yang terbentuk itu juga masing-masing mengandung 46 kromosom. Dan juga sudah saya koreksi beberapa tugas yang masuk ke saya ya. Alhamdulillah tugas yang kalian kerjakan untuk pembelahan mitosis sebagian besar sudah tepat ya. Kalau sudah tepat berarti kamu sudah mulai paham bahwa sel induk 6 kromosom, maka sel anaknya juga harus 6 kromosom. Nah, seperti itu. Dan pembelahan mitosis itu pembelahan yang ya satu kali selesai dan terdiri atas 4 tahap. Jangan sampai lupa: profase, metafase, anafase, dan telofase. Dengan tiap-tiap tahap tersebut ada ciri-ciri khususnya yang betul-betul harus kalian kuasai dengan baik, harus kalian bisa deskripsikan, gambarkan dengan detail. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari pembelahan tidak langsung ya, yang kedua yaitu meiosis ya. Jadi persamaan antara mitosis dan meiosis keduanya adalah merupakan pembelahan yang berjenis tidak langsung, di mana karyokinesis terjadi terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan sitokinesis. Ya, kita belajar pembelahan sel bagian kedua yaitu pembelahan meiosis. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu ada pada KD 3.4 dan juga pada KD 4.4. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah kamu dapat menjelaskan tujuan pembelahan meiosis. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan tahap-tahap pembelahan meiosis ya. Tahap pembelahan meiosis nanti ada dua tahap ya, ada meiosis 1, meiosis 2, dengan masing-masing ada pro, meta, ana, dan telo. Tujuan yang ketiga adalah kamu dapat mendeskripsikan setiap tahap dalam pembelahan meiosis. Yang keempat, kamu dapat membandingkan tahap-tahap dalam pembelahan meiosis dan mitosis. Jadi kamu diharapkan nanti bisa membandingkan meiosis dan mitosis. Itu ya tujuan pembelajaran. Kita masuk ke materi tentang pembelahan meiosis ya. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya ya. Pembelahan yang bertujuan untuk mengurangi
jumlah kromosom setengahnya, ya, atau karena dapat mengurangi jumlah kromosom setengahnya, maka disebut juga pembelahan reduksi. Ya, reduksi itu artinya mengurangi. Ya, kalau sel induknya 2N, maka sel anaknya N. Kalau sel induknya 4N, sel anaknya 2N. 6N, sel anaknya 3N, dan seterusnya. Atau kalau dalam bentuk angka 46 jadi 23, 24 jadi 12, seperti itu. Ya, jadi pembelahan meiosis sering disebut juga pembelahan reduksi. Terjadi pada pembentukan sel kelamin. Jadi proses pembelahan meiosis itu terjadi pada pembentukan sel kelamin, atau prosesnya namanya gametogenesis. Ingat ya, kalau pada mitosis itu terjadinya pada sel tubuh, kalau meiosis terjadi pada pembentukan sel kelamin. Bagaimana pembelahan meiosis itu berlangsung? Ya, seperti ini. Pembelahan meiosis itu kalau mitosis 1 kali selesai, kalau meiosis nanti 2 kali meiosis, ada meiosis 1, ada meiosis 2. Misalkan ini adalah sel induk, ya, sel induk dengan 2 kromosom, ya, atau keadaannya 2N, ya, berpasangan, ya, 2N nya sama dengan 2, ini sel induknya. Kemudian begitu meiosis 1, ya, meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak yang kromosomnya sudah tereduksi. Jadi meiosis 1 itu nanti tujuannya adalah mereduksi setengahnya. Ya, ini lihat, ini 2 sel anak yang terbentuk sudah hanya memiliki 1 kromosom. Kalau sel induknya 2 kromosom. Ya, meiosis 1 itu juga sama dengan mitosis, ada profase 1, ada metafase 1, ada anafase 1, ada telofase 1. Jadi kalau ada angkanya 1 di belakang atau 2, berarti itu menandakan ini adalah meiosis. Ya, kalau profase 1 artinya berarti profase meiosis 1, walaupun di depannya tidak ada kata-kata meiosis, otomatis itu. Ya, meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sudah tereduksi setengahnya. Ya, ini gambar ini kelihatan ya, sel anaknya 2 ini sudah tereduksi setengahnya. Ya, nah kalau meiosis belum selesai, harus ada meiosis yang kedua. Ya, meiosis 2, ya, nanti masing-masing sel anak hasil meiosis 1 nanti melakukan meiosis 2 sehingga terbentuk total 4 sel anak, ya, terdiri atas sama ada profase, metafase, anafase, telofase. Ya, belakangnya ada angka 2-nya. Ya, belakangnya ada angka 2-nya, itu menunjukkan tahap-tahap pada meiosis kedua. Meiosis 2 ini nanti menghasilkan, ya, sekali lagi meiosis 2 menghasilkan 4 sel anak, ya, menghasilkan 4 sel anak yang sama dengan jumlah kromosomnya sama dengan sel anak hasil meiosis 1. Ya, kromosomnya sama dengan jumlahnya sama dengan 2 sel anak hasil meiosis 1. Ya, kalau sel induknya 2 kromosom, maka 4 sel anak hasil meiosis kedua itu juga 1 kromosom. Namun coba perhatikan kromosomnya berbeda. Ya, kalau kromosom hasil meiosis 1 itu kromosomnya terdiri dari 2 kromatid. Kalau 4 sel anak hasil meiosis kedua itu kromosomnya memang 1 tapi sudah single kromatid, hanya terdiri atas 1 kromatid. Nah, itu perbedaannya. Ya, N juga hasil meiosis 1 haploid, hasil meiosis 2 pun kromosomnya haploid. Ya, kalau dengan catatan induknya diploid. Ya,
perhatikan jumlah dan keadaan kromosom pada sel anak. Ya, ini tadi ya keadaan kromosom. Ini ada meiosis 1, hasil meiosis 1, satu kromosom haploid. Meiosis 2, hasil meiosis 2 juga haploid, tapi keadaan kromosomnya berbeda. Ini 2 kromatid, ini 1 kromatid kromosomnya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya, terutama keadaan kromosomnya. Kita lanjut ya. Untuk apa sih pembelahan meiosis terjadi dalam tubuh ya? Tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa meiosis itu terjadi pada perbanyakan sel kelamin, dan sel kelamin itu fungsinya adalah untuk reproduksi secara generatif ya. Jadi sangat berhubungan pembelahan meiosis dengan proses reproduksi makhluk hidup. Pembelahan meiosis itu bertujuan agar generasi berikutnya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Ya, kita tahu sel-sel tubuh kita yang mulai dari pembentukan kita dulu waktu masih zigot itu 2N ya, kemudian membelah sehingga sebagian besar sel tubuh kita memiliki jumlah kromosom diploid ya. Nah, agar jumlah kromosom keturunan kita nanti tetap, artinya tetap diploid, berarti sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau sperma dan sel telur itu harus mengalami reduksi atau pengurangan jumlah kromosom ya. Bayangkan kalau tidak ada meiosis, berarti sel sperma dan sel telur itu kromosomnya diploid ya. Sel sperma diploid, sel telur diploid, maka nanti keturunan berikutnya berarti itu akan menghasilkan 4N tetraploid ya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Maka ada pembelahan meiosis yang menjaga agar jumlah kromosom dari generasi ke generasi selalu tetap ya. Dengan kata lain, pembelahan meiosis itu menjamin keberlanjutan generasi kehidupan berikutnya. Ini ada ilustrasi, ini ada gambar sel sperma, kemudian ini ada yang besar, ini adalah gambar sel telur ya. Dan sperma, di dalam inti sperma itu mengandung kromosom yang sudah tereduksi ya, atau haploid. Kemudian sel telur, di dalam inti sel telur juga mengandung kromosom yang haploid. Maka ketika mereka fertilisasi membentuk zigot, maka zigot itu diploid. Zigot sampai dewasa ya, membentuk makhluk hidup yang kompleks, yang besar, tumbuh berkembang, itu pembelahannya perbanyakannya dengan mitosis. Nanti ketika sudah mulai berkembang ya, dewasa, maka baru bisa organisme tersebut melakukan meiosis untuk membentuk sel kelamin yang jumlah kromosomnya sel kelamin adalah haploid ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi, meiosis itu pembelahan yang menjamin ya keberlangsungan generasi dari suatu makhluk hidup, karena dia memiliki kemampuan mereduksi jumlah kromosom menjadi setengahnya dan membentuk sel gamet atau sel kelamin. Jadi meiosis ini karena berkaitan dengan pembentukan sel kelamin, berarti berlangsungnya kalau pada manusia itu berarti sel sperma pembentukannya di testis, kalau sel telur pembentukannya di indung telur atau di ovarium. Lanjut kita ke tahap-tahap meiosis ya. Kalau sudah mulai paham arti penting dari pembelahan meiosis, kita baru masuk ke tahap-tahap meiosis. Kita masuk ke meiosis 1 ya. Kita masuk ke meiosis 1. Tahap yang pertama ini ada profase ya, ada profase. Profase 1 artinya profase meiosis 1. Apa yang terjadi? Yang terjadi sama dengan profase pada mitosis, yaitu membran inti menghilang. Kemudian sama juga dengan profase mitosis. Jadi ini adalah ciri umum profase baik mitosis maupun meiosis ya, terbentuk sentriol dan spindle. Kemudian kromatin memendek, menebal menjadi kromosom. Kemudian kromosom homolog
berpasangan membentuk bivalen. Kromosom homolog ini adalah kromosom yang fungsinya sama, ya. Jadi kromosom kita, kromosom pada sel tubuh itu kan pada hakikatnya berpasangan, ya. Ada pasangan waktu kita belajar genetika awal, ya. Ada istilah diploid, haploid. Diploid itu artinya kondisi berpasangan, ya, pada sel tubuh, ya. Kalau manusia 46 atau 23 pasang, berarti ada pasangan nomor 1 sampai pasangan nomor 23, dan setiap pasang kromosom itu disebut kromosom homolog, ya. Setiap pasang kromosom berarti terdiri atas 2 kromosom, satu diperoleh dari ibu melalui sel telur dan 1 kromosom dari ayah dari sel spermanya, ya. Itu yang disebut kromosom homolog, kromosom pasangan, ya, yang berfungsinya sama. Artinya kalau satu kromosom ini ada gen yang mengatur misalkan warna kulit, maka pada pasangannya juga ada yang mengatur warna kulit, misalkan satu gen hitam, satu gen putih, tergantung mana yang dominan nanti yang muncul berekspresi sebagai sifat fenotip, ya. Kromosom homolog nanti pada saat perfase 1 akan berpasangan membentuk bivalen, ya, membentuk bivalen. Kemudian tiap kromosom mengganda sehingga setiap pasangan kromosom homolog akan membentuk tetrad. Ini, ya, ada istilah baru, ada bivalen yang merupakan pasangan kromosom homolog dan tetrad yang merupakan kromosom homolog yang lengan-lengannya sudah mengganda sehingga membentuk tetrad. Tetrad itu artinya kumpulan 4 kromatid tetrad. Dan juga yang paling penting di profase nanti terjadi pindah silang, atau pindah silang ini adalah pertukaran lengan antara 2 non-sister kromatid. Jadi nanti terjadi persilangan lengan kromosom, kemudian bertukaran segmen lengannya. Masih profase 1, ya. Profase 1 itu lumayan kompleks prosesnya sehingga nanti terbagi menjadi 5 sub tahap lagi. Ada leptoten, ada zigoten, ada pakitoten, ada diploten, ada diakinesis. Ini sebenarnya proses kelima. Tahap ini menggambarkan bagaimana kromatin berubah menjadi kromosom, kemudian kromosom berubah menjadi 2 kromatid, gitu, ya, sampai kemudian terjadi pindah silang, dan kemudian pindah silang selesai, menggambarkan proses itu, proses 5 tahap ini, ya. Sering saya singkat sebagai lezipadidis, leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, ini proses profase awal, ya. Proses profase awal atau ilustrasi profase awal seperti ini, ya. Selnya ini ada centriole, kemudian ada spindle yang berwarna kuning, kemudian ada ini kromosom homolog berpasangan. Nah, ini disebut pasangan kromosom homolog, ya. Ini kromosom yang tugasnya sama, mereka berpasangan. Kalau pada mitosis profasenya tidak berpasangan, acak, ya. Kalau di profase meiosis 1 kromosom homolog berpasangan, ya. Kalau di sini ada gen warna kulit, di sini yang merah pun ada gen warna kulit, ya. Ini satu dari ayah, satu kromosom dari ibu, atau ini dari induk jantan, ini dari induk betina, seperti itu secara konsepnya, ya. Ya, kromosom homolog berpasangan atau pasangan ini disebut juga bivalen. Ada juga menyebut sinapsis, ya. Itu profase 1 awal, kemudian pada saat akhir seperti ini posisinya, ya. Ya, ini terutama ini. Jadi kromosom, tiap-tiap kromosom tadi, kalau yang gambar sebelumnya belum mengganda lengannya, kalau ini tiap-tiap kromosom sudah mengganda, sehingga masing-masing kromosom terdiri dari 2 kromatid. Ini 2 kromatid, yang biru pun 2 kromatid. Ini 2 kromatid, ini juga 2 kromatid. Ini yang disebut tetrad, ya. Ini tetrad, ini tetrad.
ya, kumpulan 4 kromatid ya. Kemudian ada peristiwa yang penting, yaitu peristiwa pindah silang. Ini peristiwa pindah silang, ada pertukaran atau persilangan lengan ya. Ini nanti menyebabkan lengan ini bertukaran dengan lengan kromosom pasangannya ya. Nah, ada kiasma. Kiasma ini adalah tempat terjadinya pindah silang. Titik terjadinya pindah silang disebut kiasma. Nah, itu metafase profase 1 ya, akhir seperti itu. Kemudian nanti biasanya profase 1 diakhiri dengan pindah silang selesai ya. Kemudian nanti terjadi kromosom yang sudah bertukaran sebagian lengannya. Nah, berarti dia siap nanti masuk ke tahap berikutnya, yaitu metafase 1. Pada metafase 1 ya, pasangan kromosom homolog atau tetrat berderet atau berjajar di bidang ekuator ya. Kalau metafase mitosis kromosomnya tidak berpasangan. Kalau ini yang berjajar di bidang ekuator berpasangan ya. Nah, setiap kromosom terikat oleh spindel sama ya. Secara konseptual, metafase itu adalah keadaan di mana kromosom ada di bidang ekuator berjajar ya. Nah, kalau metafase pada meiosis 1 berpasangan. Nah, seperti ini ya. Ini lihat, mereka berpasangan di bidang ekuator ya. Dan lihat lengan-lengannya ada belangnya ya, yang kromosom merah, ada yang pada bagian ujungnya biru. Yang biru ada yang ujungnya merah. Ini adalah hasil dari proses pindah silang tadi ya, seperti itu. Nah, ini ya, tolong dilihat ya, bahwa pada metafase 1 yang berjajar di bidang ekuator adalah pasangan kromosom homolog yang membentuk tetrat ya. Ya, dan ini ada spindel yang mengikat kromosom ya. Mudah ya. Kalau anafase itu ciri yang paling mudah dipahami, pokoknya berkumpul, berderet, berjajar di bidang ekuator. Kemudian untuk anafase 1 nanti kondisinya adalah spindel itu makin memendek sehingga akan menarik kromosom ke arah yang berlawanan ya. Pasangan kromosom homolog terpisah ya. Kalau pada anafase 1 nanti pasangan kromosom homolog terpisah karena ada yang ditarik ke atas, ada yang ditarik ke bawah, dan masing-masing menuju kutub yang berlawanan. Dan dikatakan pada anafase 1 ini mulai terjadi reduksi kromosom ya. Sudah mulai terlihat proses reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Gambarnya seperti ini ilustrasinya. Nah, ini ya, tadinya ini berpasangan, kemudian sudah mulai terpisah, bergerak ke arah kutub ya. Kalau pada anafase mitosis kemarin yang kalian gambar, yang terjadi pada anafase di awal adalah kromosom terbelah. Kalau ini bukan terbelah, tapi pasangan kromosom homolog terpisah ya, atau kromosom homolog berpisah dari pasangannya ya. Ini pada anafase 1 masing-masing menuju ke kutub yang berlawanan ya. Bisa dipahami ya. Lihat kromosomnya, masing-masing kromosom yang bergerak ke arah kutub terdiri dari 2 kromatid ya. Spindel memendek diawali ya, sehingga tertarik ke arah kutub ya. Terus kromosom homolog terpisah dari pasangannya. Oke, anafase itu, oh ya, ini kenapa dikatakan mulai terjadi reduksi, karena 2 kromosom yang bergerak ke arah kutub yang berlawanan, kutub atas dan kutub bawah misalkan, ini nanti akan menjadi inti baru ya. Yang ke atas akan membentuk inti baru, yang ke bawah akan membentuk inti baru. Maka dikatakan di sini mulai terjadi reduksi dari jumlahnya 4 kromosom menjadi tinggal masing-masing 2 kromosom. Nah, untuk ilustrasi seperti ini, lihat, walaupun gambar ilustrasi ini ada 3 pasangan kromosom ya, bagaimana kromosom itu bergerak, tolong diperhatikan ya, terpisah dari pasangannya ya, bergerak ke arah kutub.
Dan bidang ekuator tidak selalu horizontal ya, bisa juga bidang ekuator itu vertikal, tergantung gambarnya. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu telofase 1 atau telofase meiosis 1 ya. Terjadi ketika masing-masing kromosom yang tadi terpisah dari pasangannya tiba di kutub. Kemudian setelah tiba di kutub, maka akan terbentuk membran inti baru, segera terbentuk membran inti baru, dan diakhiri dengan pembagian atau pembelahan sitoplasma atau disebut peristiwanya sitokinesis. Ilustrasinya ini ya, ketika sampai di kutub ya, sampai di kutub ya, ini akan muncul membran inti baru yang pada saat profase hilang ya. Ini pun akan yang bawah akan dibungkus membran inti baru ya. Nah, kromosom tiba di kutub, kemudian terbentuk membran inti baru ya, terbentuk membran inti baru. Dan ini ya, sehingga nanti sesaat satu sel memiliki dua inti ya, atau keadaan dikaryotik ya, satu sel memiliki dua inti. Tapi ini tidak berlangsung lama karena nanti segera diikuti dengan peristiwa sitokinesis atau pembelahan satu sel menjadi dua sel atau pembagian sitoplasma. Kalau pada sel tumbuhan biasanya di sini akan terbentuk sekat ya, yang dibentuk oleh badan Golgi. Tapi kalau sitokinesis pada sel hewan itu prosesnya nanti terjadi pelakukan yang makin dalam. Sebelah sini melekuk makin dalam, sebelah sini juga melekuk makin dalam, sehingga dua sel ini nanti akan lepas satu dengan yang lainnya ya, sehingga terbentuk dua sel anak ya. Setelah telofase, setelah sitokinesis, terbentuk dua sel anak dengan jumlah kromosom setengahnya dari sel induk ya. Sel induknya tadi 4 kromosom, ini masing-masing sel anaknya tinggal 2 kromosom, meskipun sesungguhnya tiap sel anak ini memang 2 kromosom, tapi totalnya ada 4 kromatid karena tiap kromosom ada 2 kromatid ya. Terbentuk 2 sel anak ya, yang sudah tereduksi. Sebenarnya terbentuk 2 sel anak yang sudah tereduksi. Kemudian pentingnya tolong diingat, tiap-tiap kromosom terdiri dari 2 kromatid, artinya tiap-tiap kromosom pada sel anak ya, sebenarnya ini masih terdiri dari 2 kromatid ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini hasil dari meiosis 1 ya, setelah sitokinesis membentuk 2 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Sel induknya misalkan 4, berarti sel anaknya tinggal 2, tapi sesungguhnya tiap kromosom masih terdiri dari 2 kromatid. Oke, kalau paham kita masuk lanjut ke meiosis 2, tapi ini ada ilustrasi sebentar. Ini telofase, bagaimana proses kromosom tiba di kutub, kemudian terbentuk membran inti baru ya, kemudian ya terbentuk membran inti baru, kemudian terjadi sitokinesis ya. Oke, kita lanjut ke meiosis 2. Meiosis 2 ini sebetulnya bertujuan untuk memisahkan kromatid-kromatid pada kromosom. Tadi hasil meiosis 1 ya, tiap sel anaknya memiliki kromosom yang masih mengandung 2 kromatid, dan itu nanti tugas meiosis 2 memisahkan kromatid yang masih tergabung dalam satu kromosom. Dan tidak terjadi reduksi jumlah kromosom lagi ya, hanya merubah bentuk kromosom dari double kromatid menjadi single kromatid. Itu yang terjadi pada meiosis 2 ya. Keadaan kromosom pada tahap-tahap meiosis 2 sama dengan pembelahan mitosis. Jadi maka dikatakan meiosis 2 ini adalah
pembelahan yang mirip mitosis karena keadaan kromosomnya, posisi kromosomnya sama dengan pembelahan mitosis. Antara meiosis 1 dan meiosis 2 perlu kalian ketahui, antara meiosis 1 dan meiosis 2 tanpa interfase, tanpa istirahat, tanpa ada sintesis DNA dan seterusnya yang terjadi pada interfase mitosis, ya. Ya, tidak ada G1, tidak ada fase S, tidak ada fase G2, ya. Yang ada biasanya antara meiosis 1 dan meiosis 2 disebut tahap yang disebut interkinesis, bukan interfase. Baik, kita masuk ke profase 2 atau profase meiosis 2. Ini adalah 2 sel anak hasil meiosis 1 tadi, ya. Nanti membran inti kembali menghilang, ya. Membran inti kembali menghilang, ya, terbentuk sama, ya, namanya profase, pasti terbentuk sentriol dan spindle. Kromosom tidak berpasang-pasangan, tidak seperti pada profase meiosis 1, ya. Bisa dipahami, ya, ini gambarnya. Ini saya gambar dua sel anak hasil meiosis 1, ya. Bedanya dengan profase 1, kalau profase 1 kromosom homolog berpasangan, ya, membentuk bivalen, kemudian membentuk tetrad. Lanjut ke metafase 2. Perhatikan metafase 2. Ini gambar 2 sel anak, ya, hasil meiosis 1 yang memasuki metafase 2, ya. Kromosom berjajar atau berderet di bidang ekuator. Lihat bidang ekuator, saya gambar vertikal bidang ekuatornya, ya. Berderet di bidang ekuator, tidak berpasangan, ya. Kalau metafase 1 berpasangan kromosomnya, kalau di sini tidak berpasangan, seperti mitosis, ya. Metafase 2 itu seperti mitosis. Kemudian benang spindle mengikat kromosom pada sentromer, ya, sama metafase seperti itu prinsipnya. Benang spindle terikat pada kromosom pada bagian sentromer. Dan kita masuk anafase 1. Anafase 1 seperti biasa, benang spindle makin memendek sehingga nanti, nah, ini kromosom terbelah, ya. Tadi kromosom yang terdiri di 2 kromatid akan terbelah, ya. Kemudian masing-masing kromatid atau kromatid itu calon kromosom, ya, menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini anafase 2. Yang bergerak ke arah kutub adalah kromatid, ya, kromatid atau kromosom yang single kromatid ini. Nah, kalau pada anafase 1 kromosom yang bergerak ke arah kutub itu masih double kromatid, ya, masing-masing kromatid menuju kutub yang berlawanan. Kita masuk ke telofase 2, sama prinsipnya. Telofase itu adalah berarti terbentuk membran inti baru, ya, tadi sampai di kutub terbentuk membran inti baru masing-masing ini, ya. Kemudian terjadi sitokinesis, ya, sehingga terbentuk 4 sel anak dengan jumlah kromosom pada masing-masing sel anak setengah sel induk, ya. Kita ketahui dari gambar ilustrasi yang saya berikan ini, sel induknya tadi terdiri atas 4 kromosom, kemudian terbentuk 4 sel anak dengan tiap-tiap sel anak mengandung 2 kromosom. Berarti ini sudah tereduksi, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sudah selesai tentang pembelahan meiosis, ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan gamet atau gametogenesis yang merupakan aplikasi dari pembelahan meiosis, baik gametogenesis pada hewan dan manusia maupun gametogenesis pada tumbuhan, ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, sehingga kita bisa bertemu pada sesi pembelajaran berikutnya, ya. Terima kasih atas atensinya. Semoga sukses dan tambah sukses. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.